Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica. Saya dari kelas R3C dengan NPM 2023215339, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya akan membahas materi tentang pembelajaran kooperatif, lalu tentang pengelolaan kelas, dan yang terakhir tentang psikologi pelajaran. Nah, yang pertama itu adalah pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah suatu pendekatan pembelajaran di mana siswa bekerja sama dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama. Dalam model ini, siswa saling membantu, berbagi ide, dan belajar satu sama lain. Nah, di sini ada tujuan utama pembelajaran kooperatif. Yang pertama itu meningkatkan prestasi akademik melalui diskusi. Dari saling membantu, siswa dapat memahami konsep yang sulit dengan lebih baik. Nah, selanjutnya mengembangkan keterampilan sosial. Siswa belajar bekerja sama, berkomunikasi, dan menghargai perbedaan. Nah, selanjutnya meningkatkan motivasi belajar. Lingkungan belajar yang kolaboratif dapat membuat siswa lebih termotivasi untuk belajar. Nah, selanjutnya itu ada model-model pembelajaran kooperatif. Di sini ada banyak model pembelajaran kooperatif, masing-masing dengan karakteristik dan fungsi yang berbeda. Berikut ini ada model pembelajaran yang populer. Nah, yang pertama itu ada model pembelajaran kooperatif STAD. Nah, metode STAD ini cara kerjanya itu guru membagi siswa menjadi kelompok heterogen. Nah, setiap kelompok kerjasama menyelesaikan tugas dan kuis. Nah, kelebihan dari pembelajaran kooperatif ini yaitu memungkinkan siswa dengan kemampuan berbeda untuk saling belajar dan membantu. Nah, yang kedua itu ada model pembelajaran TGT. Nah, ini cara kerjanya itu mirip dengan STAD, tetapi penekanannya lebih pada kompetisi antar kelompok dalam bentuk permainan. Nah, kelebihannya itu meningkatkan motivasi siswa melalui kompetisi yang sehat. Yang ketiga itu ada model pembelajaran kooperatif jigsaw. Nah, itu cara kerjanya setiap anggota kelompok menjadi ahli dalam satu bagian materi. Kemudian siswa dari kelompok berbeda yang menjadi ahli pada bagian yang sama bertemu dengan kelompok ahli untuk mendiskusikan materinya. Setelah itu mereka kembali ke kelompok asal untuk berbagi pengetahuan. Nah, kelebihannya itu memastikan setiap siswa menguasai semua materi. Selanjutnya itu ada kelemahan dari pembelajaran kooperatif. Yang pertama itu membutuhkan waktu yang lama. Proses persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran kooperatif cenderung lebih memakan waktu dibandingkan metode pembelajaran individu. Yang selanjutnya kelemahan itu sulit mengukur prestasi individu. Penilaian seringkali lebih berfokus pada hasil kelompok, sehingga sulit untuk mengetahui kontribusi masing-masing anggota. Misalnya, potensi konflik dalam kelompok, perbedaan pendapat, kepribadian, atau kemampuan dapat memicu konflik di antara anggota. Nah, selanjutnya ada tantangan dalam penerapan pembelajaran kooperatif. Nah, yang pertama itu manajemen kelas, membutuhkan keterampilan khusus dari guru untuk mengelola kelompok siswa. Dan selanjutnya perbedaan kemampuan. Siswa dengan kemampuan tinggi mungkin merasa bosan, sedangkan siswa dengan kemampuan rendah mungkin kesulitan mengikuti. Nah, yang terakhir itu tantangannya dan penerapan
siswa mungkin cenderung mengandalkan anggota kelompok lainnya. Materi selanjutnya itu tentang pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh seorang guru untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif dan efektif. Ini melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan belajar mengajar. Nah, tujuan utama pengelolaan kelas itu yang pertama, menciptakan suasana belajar yang positif, menumbuhkan rasa aman, nyaman, dan saling menghormati antar siswa. Selanjutnya, meningkatkan motivasi belajar siswa, membuat pembelajaran menarik dan relevan. Selanjutnya, mempermudah proses belajar mengajar, mengoptimalkan penggunaan waktu dan sumber daya. Selanjutnya, mencapai tujuan pembelajaran, memastikan siswa mencapai kompetensi yang diharapkan. Nah, di sini juga ada komponen utama pengelolaan kelas. Yang pertama itu perencanaan, membuat rencana pembelajaran yang jelas dan rinci. Selanjutnya organisasi, mengatur ruang kelas, waktu dan materi pembelajaran. Misalnya pelaksanaan kegiatan pembelajaran sesuai rencana. Yang terakhir evaluasi, mengevaluasi hasil belajar siswa dan proses pembelajaran. Nah, selanjutnya itu ada psikologi belajar dan pembelajaran. Psikologi belajar adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari proses perubahan perilaku manusia sebagai hasil dari pengalaman atau latihan. Sederhananya, ini adalah ilmu yang mempelajari bagaimana kita belajar. Nah, sedangkan pembelajaran adalah proses aktif di mana seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, atau nilai baru. Proses ini bisa terjadi secara formal atau di sekolah atau informal, yaitu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mengapa psikologi belajar itu penting? Karena memahami psikologi belajar sangat penting bagi pendidik, pelajar, orang tua, dan pengembangan kurikulum. Nah, dalam pendidik untuk mengembangkan metode pelajaran yang efektif dan sesuai dengan karakteristik siswa. Nah, dalam bagi pelajar itu untuk mengetahui strategi belajar yang paling cocok untuk diri sendiri. Nah, bagi orang tua itu membantu anak-anak mereka belajar dengan optimal. Nah, dan bagi pengembangan kurikulum untuk perencanaan kurikulum yang relevan dan menarik. Selanjutnya, proses belajar melibatkan berbagai aspek. Nah, seperti yang pertama itu persepsi, menerima dan mengolah informasi dari lingkungan. Selanjutnya, memori, menyimpan informasi yang telah dipelajari. Selanjutnya, pengetahuan, mengorganisir dan menghubungkan informasi yang baru dengan yang sudah ada. Selanjutnya, memahami makna dari informasi yang diperoleh. Selanjutnya, aplikasi, menerapkan pengetahuan dalam situasi yang baru. Nah, selanjutnya itu ada teori-teori belajar. Yang pertama itu teori behaviorisme. Itu belajar adalah hasil dari hubungan antara stimulus dan respon. Yang selanjutnya teori kognitivisme, yaitu belajar melibatkan proses mental seperti perhatian, pemahaman, dan pemecahan masalah. Selanjutnya teori konstruktivisme adalah pembelajaran terjadi ketika individu membangun pengetahuan sendiri melalui interaksi dengan lingkungan. Maksudnya teori sosial kognitif, belajar terjadi melalui pengamatan dan intimidasi terhadap orang lain. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Yang pertama itu faktor internal, yaitu motivasi, minat, bakat, gaya belajar, dan kondisi fisik dan emosional. Yang selanjutnya faktor eksternal, yaitu lingkungan belajar, metode pembelajaran, guru, teman sebaya, dan sumber belajar. Nah, di sini juga ada aplikasi psikologi belajar dalam kehidupan sehari. Yang pertama, pendidikan, pengembangan kurikulum, metode pembelajaran, dan penilaian. Yang selanjutnya, pelatihan, desain program pelatihan yang efektif. Dan yang terakhir, psikoterapi, yaitu membantu individu mengatasi masalah belajar dan meningkatkan